Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Meli Edo. Bagi teman-teman yang baru saja masuk di channel ini, jangan lupa diklik subscribe, terus tekan loncengnya, dikasih like-nya ya. Jangan lupa teman-teman. Jadi kini aku mau lanjutin cerita kita yang kemarin itu, kalau aku bisa tembus RIP dalam waktu 2 bulan setengah. Nah, apa saja yang aku lakukan ya dalam waktu 2 bulan setengah? Yang pertama sekali aku lakukan itu adalah melakukan basic step MCI. Yang pertama, bikin daftar nama. Yang kedua, bikin janji. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, follow up. Yang kelima, sistem. Nah, jadi waktu itu aku memang benar-benar siapkan satu buah buku khusus untuk MCI, guys. Di situ aku bikin daftar nama siapa-siapa aja yang harus aku datangin. Ya, aku bikin janji, aku datangin ke rumahnya. Walaupun sebelumnya dari tahun 2015 sampai 2016 itu aku sering ditolak, tidak ada yang mau join, aku tetap catat di situ karena kalau orang itu belum join, artinya kan masih ada peluang kita untuk menjadikan orang itu member kita gitu kan. Nah, jadi member aku yang pertama itu adalah sepupu aku sendiri, guys. Nah, jadi sepupu aku itu sudah aku prospek dari awal. Pertama sekali aku beli glukola dulu itu, aku ceritakan kalau kita beli glukola ini satu paket bisa dapat hak usahanya, bisa jalan bisnisnya. Dia bilang, ah sibuk-sibuk. Nah, kebetulan dia memang dosen di sebuah Upbeat. Tapi pada tahun 2017 di awal ini, dialah yang menjadi member pertamaku. Karena aku memang benar-benar tujuannya dari rumah itu ingin bantu ayahnya. Kebetulan ayahnya itu sakit stroke, gak bisa bangun pagi-pagi. Jadi ayahnya tuh bangunnya tuh memang harus menstabilkan kondisinya dulu, baru dia bisa bangun dan pakai tongkat. Jadi singkat cerita, aku datang ke rumahnya. Aku tidak menawarkan bisnis sedikit pun. Aku cuma mau bilang, nih coba ayah pakai ini. Aku pakainya Uni kan, jadi Uni coba ayah Uni kasih produk ini nih. Terus aku demokan, dia terkagum-kagum melihat wow faktornya produk MCI, yaitu waktu itu Bioglass. Aku cobain sama dia, kok bisa ya, bisa kayak gitu ya. Jadi ekspresinya itu bener-bener merasa wow gitu. Jadi akhirnya dicobain ke ayahnya tadi, dan alhamdulillah satu cerek pagi besoknya ayahnya bangun sapu halaman pakai sapu lidi, guys. Bagaimana perasaan kita melihat orang yang kita bantu itu ada khasiatnya, ada perubahannya, itu benar-benar luar biasa. Seandainya pun dia nggak mau join juga nggak masalah, guys. Yang penting aku dapat bukti lagi, aku dapat testimoni lagi. Nah, jadi di awal-awal itu dulu aku tidak mengharapkan keuntungan, tapi yang aku harapkan adalah orang yang aku bantu itu sembuh. Kalau kita pergi dari rumah mengharapkan keuntungan, terus orang itu menolak kita, orang itu bilang tidak, kita pasti akan kecewa, pulang ke rumah, terus malas besoknya jalan lagi. Tapi kalau niat kita dari rumah itu membantu, berbagi, biar orang itu sembuh, ikhlas, terus orang itu merasakan khasiatnya, itu sudah lebih dari rezeki rasanya, guys. Itu memang benar-benar aku rasakan sampai sekarang gitu. Nah, dari rumah itu kita niatnya jangan untung dulu, jangan mikirnya orang ini beli dulu. Kalau kita mikir orang ini beli, untung kita sekian, terus ternyata orang itu tidak beli, kita kecewa. Ya, kita kecewa, terus akhirnya kita malas, guys. Tapi niatkanlah dari rumah itu, bismillahirrahmanirrahim, aku mau datang ke rumah orang itu untuk berbagi. Ya Allah, semoga orang itu paham dengan apa yang aku sampaikan. Ya, terus doakan juga semoga orang ini sehat melalui produk ini. Gitu. Kalau orang tuh mau mencoba, alhamdulillah dia mau coba. Kalau dia tidak mau mencoba, tidak apa-apa, kan kita sudah bikin daftar nama tadi. Kalau orang yang pertama menolak, orang yang kedua menolak, orang yang ketiga menolak, orang yang keempat menolak, sampai orang seterusnya, itu pasti ada yang bisa menerima kita. Aku dulu, guys, sampai diusir, aku pernah. Diusir, aku pernah sama orang. Ya, terus aku cemooh. Aku dicemooh sama orang, aku pernah. Aku direndahkan sama orang juga pernah. Mungkin dia mikir kalau bagian kesehatan itu bukan kapasitas aku, guys. Salah, kalau kita mau belajar, apapun profesi kita bisa kok jalanin ini. Apalagi sekarang online sudah ada di mana-mana, MCI Facebook ada, Instagramnya ada, kita di YouTube-nya ada. Kita tinggal belajar aja, tinggal
pelajari, kita butuhnya produk yang mana, tinggal kita pelajari gitu. Gitu aja sih guys, intinya kita mau dulu. Nah, dari dulu itu aku diusir, dijauhi teman, diejek sama teman, dicemooh, diremehkan, direndahkan. Jangankan orang lain, orang tua aku ngomong, orang tua aku aja juga ngomong seperti itu. Alah, itu bisnisnya nggak pasti. Sekarang ini usahanya yang pasti-pasti aja lah. Kayak laundry, ya kan? Kayak ngajar les. Nah, itu kan pasti. Anak muridnya berapa? 20 orang, kaliin 100.000. Ya kan, udah 2 juta duitnya 1 bulan. Jadi orang tua aku tuh kayak gitu guys, kayak laundry, kita nggak susah-susah cari orangnya datang ke tempat kita. Suami aku guys bilangnya nggak ada orang yang bisa sukses di bisnis MLM ini. Kalau ada orangnya bawa ke sini, ke hadapan aku. Suamiku ngomong seperti itu guys. Dia, aku bukannya melarang aku tidak, tapi dia selalu mematahkan aku guys. Jadi aku mau bawa upline leaderku, dia nggak kenal. Dia ngomong dia nggak kenal. Tolong bawa orang yang dia kenal. Jadi aku sedih lah guys. Jadi aku sedih. Akhirnya aku curhat, konsultasi dengan upline leader tadi. Terus dia bilang suami Meli sedang menunggu Meli sukses, karena hanya Meli yang dia kenal yang sedang ngejalanin MLM. Wah, bener. Semenjak saat itu aku makin tambah gaspol guys, ya kan. Dari Muara Bungo, tempat aku tinggal ini guys, aku mesti pergi ke tempat tante aku guys, nama daerahnya itu Damasraya. Dari Muara Bungo ke Damasraya, perbatasan lah itu ya, Jambi sama Sumatera Barat. Nah, jadi waktu tempuh dari Muara Bungo ke tempat dia itu sekitar 2 jam kalau pakai motor. Jadi aku pakai motor guys. Waktu pertama sekali aku ke situ pakai motor itu sendirian. Itu aku jalanin. 2 jam pakai motor sendirian aku jalanin. 2 jam pakai motor bawa anak aku jalanin. Kenapa aku mau jalanin kayak gitu? Karena tujuan aku mau ke luar negeri gratis. Selain ke luar negeri gratis, kan aku dapat bonusnya. Untuk aku seorang honorer yang gajinya cuma 500.000, terus aku dapat uang 5 juta dari MCI. Cobalah kalian pikir, pasti senangnya luar biasa, 10 kali lipat loh. Ya kan? Nah, jadi disitulah mulai bangkit. Jadi aku nggak peduli tuh dari Bungo sampai tengah jalan hari hujan. Di tengah jalan hari hujan itu aku pakai mantel. Terus sampai ke tempat nanti aku hari panas, mantelnya masih basah hari panas. Tapi santai aja. Karena apa? Karena aku punya tujuan. Tujuan aku ke luar negeri. Tante aku mau terima aku atau enggak, ya nggak masalah. Sampai sekarang dia nggak ada duit beli. Sampai sekarang dari 2017 sampai sekarang nggak ada duit, ya nggak masalah. Toh dari dia aku ketemu pintu yang lain. Pintu yang lain kebetulan adik sepupu aku juga lagi. Nah, itulah member adik aku ini, ya, sepupu aku, member pertama sekali yang aku bawa ke luar negeri. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kalau kita punya impian, impian itu harus kita wujudkan. Impian itulah tujuan kita. Sampailah akhirnya aku tembus trip dalam waktu 2,5 bulan. Nah, jadi intinya di sini kita harus suka dulu sama MCI. Terus kita harus cinta dulu sama MCI. Terus yang ketiga kita harus sabar dan ikhlas untuk berbagi. Aku bisa, kalian pasti bisa. Nah, mungkin sekian dulu ceritanya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi untuk kalian semua juga.